Maka di antara tanda-tanda orang-orang yang lulus pada bulan suci Ramadan, ibadahnya, puasanya, dan juga amaliyah-amaliyah yang baiknya pada bulan suci Ramadan itu, di antaranya yang pertama adalah meningkatnya muraqabah. Jadi meningkatnya keimanan kita kepada Allah, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga kemudian kita menjauhkan dari perbuatan yang dilarang dan kita mengerjakan hal-hal yang terbaik, yang mulia, yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Jika kalian ingin mengetahui kedudukan kalian, apakah orang baik atau orang kurang baik, orang terpuji atau orang-orang yang kemudian mendapatkan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah apa yang telah Allah tegakkan kepada kalian, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Maka sesungguhnya jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah yang baik oleh Allah, berarti kedudukan kita insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda diterimanya puasa itu adalah al-khars di situ, ala umuril mu'minin, ala umuril ummah. Jadi ada kepedulian, ada perhatian yang disebut kepedulian sosial, perhatian kepada urusan-urusan kaum muslimin, wabil khusus kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan dan juga dukungan. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang berpuasa di situ, ketika dia menahan lapar, merasakan perihnya, maka dia bisa merasakan orang-orang yang ada di kolong jembatan, orang-orang yang ada di tempat-tempat yang terpencil, yang kemudian mereka kesulitan dari segi makanan pokok, dari segi kebutuhan-kebutuhan dasar. Maka jika mereka tidak makan, rasa perih itulah yang kita rasakan, dirasakan oleh banyak orang. Rasa kepedulian itu membuat kita kemudian memberikan perhatian dan bantuan jika kita adalah orang-orang yang mampu, karena kita mengetahui rasa perihnya, rasa tidak enaknya tidak memiliki makanan atau kebutuhan pokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an, azizun alaihi ma anittum. Rasulullah mempunyai sifat berat hati, berat perasaannya, bebannya sangat berat sekali dipikul di dalam perasaan diri Rasulullah. Ma anittum, terhadap apa yang dirasakan dari penderitaan umat manusia, umat Islam, umatnya Rasulullah. Harisun alaikum, begitu peduli kepada umat Islam, kepada umatnya Rasulullah, ingin kemudian bahwa umat Rasulullah menjadi orang-orang yang sukses. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ketika tidak memiliki makanan, Rasulullah tidak memiliki sesuatu yang dimakan pada suatu hari, kemudian Rasulullah mengganjal perutnya itu dengan batu. Ketika diganjal perutnya dengan batu, kemudian dilapisi dengan kain, maka Rasulullah kemudian sholat, tetapi setiap sholat terdengar suara gemeretak seperti tulang yang beradu antara siku yang satu dengan siku yang lainnya. Sehingga setelah selesai sholat berjamaah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, karena muka Rasulullah dalam keadaan pucat pasi, bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau dalam keadaan kurang sehat? Rasulullah tidak menjawab, tidak, saya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kelihatan sekali kemudian muka Rasulullah itu pucat, kemudian badan Rasulullah juga kelihatan lemas. Kemudian ada sahabat yang mengetahui bahwa kemudian ternyata pinggangnya Rasulullah itu ketika dibuka di situ, batu yang ada di dalam perut Rasulullah mengganjal rasa laparnya, tapi Rasulullah tidak pernah meminta, sehingga sahabat Sayyidina Umar dan lainnya menangis meneteskan air mata. Bagaimana penderitaan seorang pemimpin yang dalam keadaan kelaparan pun tidak pernah mau meminta kepada siapapun sebagai menjaga harga diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang sangat peduli kepada umatnya, kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Sehingga dalam riwayat yang lain juga disebutkan ketika sahabat menunggu Rasulullah sholat berjamaah, Rasulullah menjadi imam, tidak muncul-muncul dari rumahnya. Tetapi ketika disamperin karena sudah cukup lama, ternyata Rasulullah tidak mempunyai baju, karena baru saja bajunya ada yang meminta. Hanya satu potong baju saja yang dimiliki oleh Rasulullah. Ketika ada yang memaksa memintanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun berikan. Kita belajar dari berpuasa, kita punya tenggang rasa, punya kepedulian terhadap orang-orang yang merasakan perihnya, yang bukan mungkin 1-2 hari, tapi ada yang bertahun-tahun. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak mendapatkan rezeki sebagaimana orang-orang lain. Maka kemudian kita mempunyai kepedulian untuk berbagi kepada yang lainnya. Maka jika jiwa itu muncul pada orang-orang yang berpuasa, hati yang teduh, hati yang baik, hati yang beriman kepada Allah, yang ketika dia berpuasa mengurangi hawa nafsunya, egonya, mementingkan diri sendiri, maka hasilnya dia peduli kepada yang lainnya. Dan yang terakhir, orang yang diterima puasanya, tanda-tandanya adalah orang yang menjaga hifzul lisan, menjaga perkataannya. Karena Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka sesungguhnya bagi orang yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan-perkataan keji dan dusta dan perbuatan-perbuatan keji dan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggap mereka ketika mereka merasakan lapar dan haus ketika mereka berpuasa, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadi. Orang yang berpuasa adalah seorang muslim yang menjaga lidahnya dan juga tangannya dari menyakiti saudaranya yang lainnya.